Hai adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan saya, Bang Lingga, Tutor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang sintaksis 1 atau tentang kalimat 1. Nah, sintaksis itu disebut dia sebagai kalimat karena apa atau apa yang menjadi dia latar belakang disebut kalimat. Maka saya bagi dia disebut namanya syarat. Nah, di dalam syarat kalimat itu terbagi menjadi 4. Pertama, syarat itu disebut dia kalimat memiliki intonasi yang jelas. Kalau dikatakan memiliki intonasi yang jelas, itu artinya kalimat itu ketika diakhiri dengan tanda baca, dia pasti memiliki intonasi yang berbeda-beda. Contohnya, ada titik, ada tanda seru, dan ada tanda tanya. Kalau dia tanda titik, itu intonasinya netral. Kalau dia seru, itu imperatif atau perintah, tinggi nadanya. Dan kalau disebut dia tanya, itu intonasinya berupa bergelombang atau yang meminta jawaban. 1. Yang kedua, dia mewakili maksud atau pikiran. Ketika diucapkan, ketika dituliskan, kira-kira apa yang kita inginkan atau apa yang kita pikirkan dapat nggak diwakilkan, begitu. Dan yang ketiga, dia harus berupa logis atau masuk akal. Dikatakan dia logis atau masuk akal, kira-kira disampaikan suatu pernyataan itu, ketika dituliskan satu pernyataan itu, dia bisa tidak masuk akal atau dimengerti oleh orang yang menerimanya. Dan yang keempat, umumnya tidak bertele-tele, artinya dia langsung saja ingin apa atau maksudnya disampaikan itu apa, begitu. Itu syarat kalimat. Yang kedua, ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat umumnya ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan lain-lain. Nah, unsur-unsur kalimat di sini saya bagi menjadi 4 yang umum-umum disebutkan. Pertama, ada subjek. Subjek itu bisa disebut juga sebagai pelaku. Maka syarat sebagai subjek ataupun pelaku itu saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, dia harus berupa melakukan aktivitas atau kegiatan atau suatu perbuatan yang akan dilakukan pada saat apa, begitu. Nah, yang kedua, dia berupa kata benda atau dibendakan, maka disebut dia subjek harus berupa benda atau bisa disebutkan dia sebagai dibendakan, begitu. Dan yang ketiga, dia menjadi pokok pikiran. Nah, kalau dikatakan pokok pikiran itu umumnya di dalam paragraf. Nah, di dalam paragraf itu kan dia ada di bentuk kalimat utama. Nah, cara gampangnya kemarin saya sebutkan, cara gampang mendapatkan kalimat utama itu tentukan dulu subjeknya. Maka subjek itu dia bisa berupa pokok pikiran, begitu. Dan yang ketiga atau yang berikutnya, subjek itu dia bisa dibuat atau dicari jawabannya dalam bentuk pertanyaan apa dan siapa. Kalau dikatakan dia apa, itu artinya menanyakan tentang peristiwa atau kronologis. Kalau ditanyakan tentang siapa, itu artinya dia menanyakan tentang pelaku atau siapa yang melakukan, begitu. Nah, yang berikutnya setelah kita belajar tentang subjek atau pelaku, maka kita masuk yang disebut dengan predikat. Predikat ini biasanya disebutkan dia menjelaskan tindakan subjek. Apa yang dilakukan oleh subjek, maka predikat akan menjelaskannya, begitu. Dan yang kedua, predikat itu dia berupa benda bisa atau nominal, dia berupa kata kerja atau verba, dia berupa kata bilangan atau numeralia, dan yang keempat dia bisa berupa preposisi atau kata depan. Nah, yang berikutnya, predikat bisa diajukan dengan pertanyaan mengapa dan kenapa. Kalau dikatakan dia mengapa, itu artinya caranya atau alasannya, dan kenapa juga sama. Kenapa dan mengapa itu sama pertanyaannya menanyakan tentang alasan. Dan yang berikutnya, selesai kita belajar tentang predikat, kita masuk yang disebut dengan objek. Objek itu dia bisa berupa dikenai tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek lalu dijelaskan ke dalam bentuk predikat, begitu. Yang kedua, umumnya kalau disebut subjek dikenai tindakan itu dia bisa berupa disebut namanya kalimat aktif transitif atau kalimat yang di dalamnya mengenai suatu perbuatan kepada objek. Saya singkat menjadi kat. Kalimat aktif transitif. Antonim dari kat ada disebut namanya kait. Itu artinya tidak dikenai perbuatan atau tidak ada subjek. Kalimat aktif intransitif. Nah, yang ketiga, berikutnya objek dia bisa berupa nomina atau kata benda dan bisa diganti dengan kata gantinya, gitu. Dan yang berikutnya dapat menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Ya, dia bisa berupa subjek di dalam kalimat pasif. Contohnya,
Saya membaca buku. Ketika saya ubah dia dalam bentuk kalimat pasif, buku dibaca saya. Maka yang awalnya dia berupa objek, ketika diganti ke dalam bentuk pasif, buku dibaca saya. Itu disebut namanya kalimat pasif, subjeknya diambil dari objek. Begitu. Dan yang berikutnya, setelah kita pelajari tentang subjek, predikat, dan objek, nah kita masuk yang disebut keterangan. Keterangan itu dia bisa berupa cara-cara atau apa yang dilakukan oleh subjek atau bagaimana subjek melakukan suatu perbuatan. Maka saya sebutkan dia dalam bentuk beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan bagaimana, di mana atau kapan perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, untuk keterangan biasa disebut dia kata gantinya adalah adverbia. Keterangan ini bisa beragam macam. Pertama, dia berupa keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan tindakan, keterangan waktu atau keterangan suasana dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pertanyaannya, kira-kira supaya dia bisa disebutkan kalimat apa saja? Bisa berupa subjek dan bisa berupa predikat. Disebut namanya kalimat simpel. Sekian dan terima kasih atas apa yang kita pelajari hari ini, sintaksis 1. Sampai jumpa.